Sesuai yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama kembali merenungkan firman Tuhan. Dan untuk itu mari kita satukan hati kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala hormat dan puji syukur kami naikkan kepadamu ya Allah, karena pada saat ini kami boleh mendapatkan kesempatan untuk membaca dan merenungkan sejenak akan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu bekerja, membuka hati dan pikiran setiap kami. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, saya mengajak kita semua untuk memperhatikan Injil Lukas pasal yang ke-17 ayat yang kedua, yang berbunyi demikian. Lebih baik baginya jika sebuah batu giling diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada menyebabkan salah satu dari orang-orang yang kecil ini berbuat dosa. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang terkasih, kita sering menemukan istilah atau kata-kata di dalam Alkitab yang berbunyi keadilan Allah. Keadilan Allah harus dinyatakan. Apa sih sebenarnya yang dimaksudkan dengan keadilan Allah itu? Bukankah seringkali konsep tentang keadilan itu bisa menimbulkan perdebatan panjang, masing-masing sesuai dengan konsepnya sendiri-sendiri. Nah, lalu kalau dikatakan keadilan Allah, apa yang dimaksudkan dengan keadilan Allah itu? Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, prinsip utama jikalau kita memperhatikan ketika kata-kata itu diucapkan oleh para nabi misalnya, lalu kemudian kita memperhatikan konteksnya dan sebagainya, maka kita akan mengetahui bahwa prinsip utama keadilan Allah adalah panggilan, seruan, supaya yang kuat itu menjaga dan melindungi yang lemah. Rasul Paulus juga pernah memberikan nasihat yang prinsipnya adalah keadilan Allah. Kamu yang lebih kuat mesti peduli pada yang lemah, menanggung kelemahan dari orang yang lemah. Itu semua adalah prinsip dari keadilan Allah. Dan hal itu juga dinyatakan dalam pengajaran Tuhan Yesus. Dalam Alkitab terjemahan baru edisi kedua ini disebut orang kecil. Tapi kalau saudara membaca dengan menggunakan terjemahan edisi yang pertama, terjemahan baru edisi pertama, di sana dipakai kata orang lemah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, orang kecil atau orang lemah itu mesti dilindungi, bukan dicelakai. Dan siapa yang mencelakai ataupun yang menyesatkan orang-orang kecil ini, dalam pengajaran Tuhan Yesus dikatakan layak untuk mendapatkan hukuman yang berat. Lebih pantas orang semacam ini diikatkan di lehernya batu giling atau batu kilangan yang sangat besar dan kemudian dilemparkan ke dalam laut. Artinya ia dihukum mati. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, orang kecil, orang lemah ini mempunyai pengertian yang luas. Tidak hanya lemah secara fisik, tentu itu iya, lemah secara fisik, tapi juga lemah secara intelektual, orang yang kurang berpendidikan, atau orang yang tidak sepandai orang yang berpendidikan sangat tinggi, orang yang lemah secara sosial ekonomi, bahkan juga orang yang lemah secara politik, misalnya kaum minoritas. Orang-orang semacam ini adalah orang-orang yang seringkali tidak punya perlindungan. Dan orang-orang semacam inilah yang perlu dilindungi. Penyesatan atau menyebabkan mereka berada dalam dosa, itu juga harus dipahami secara luas. Menyesatkan itu menjauhkan dari Allah, memberikan masukan-masukan yang tidak tepat sehingga mereka melakukan hal-hal yang tidak benar, atau bahkan juga menyesatkan itu suatu tindakan yang menyebabkan mereka yang lemah, yang kecil ini berada di dalam bahaya, mengalami kerusakan, kehancuran dalam kehidupannya. Itu semua adalah bentuk-bentuk penyesatan. Orang semacam ini layak dihukum yang berat. Dan kalau kita memperhatikan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus,
Barangkali kita berpikir betapa kejamnya. Hukuman itu sangat keras. Apakah Yesus termasuk orang yang kejam? Tentu saja tidak. Yesus adalah orang yang penuh dengan belas kasih. Ia sendiri adalah perwujudan Allah yang penuh kasih. Kalau Tuhan Yesus mengeluarkan kata-kata yang keras, itu artinya bahwa apa yang diperingatkan itu perlu mendapatkan perhatian yang sangat serius. Ini tidak main-main, ya. Orang kecil, orang lemah itu adalah orang-orang yang dilindungi oleh Allah, dan Allah menghendaki supaya orang-orang semacam ini dilindungi oleh manusia, oleh sesamanya. Oleh karena itu, saudara yang terkasih, mari kita jaga, mari kita lindungi orang-orang lemah, orang-orang kecil yang ada di sekitar kita. Melindungi atau tidak menyesatkan orang-orang kecil atau orang-orang lemah ini bukan berarti kemudian kita berjatuh kasihan, mengasihani orang-orang semacam ini. Tidak. Melindungi itu berarti menghargai. Menghargai bahwa ini adalah ciptaan Allah yang perlu dijaga, perlu dikasihi. Dan itulah yang Allah kehendaki. Oleh karena itu, mari kita wujudkan apa yang menjadi peringatan dan sekaligus juga pengajaran dari Tuhan Yesus ini. Amin. Mari kita kembali berdoa. Bapa di dalam surga, biarlah kami mencamkan apa yang menjadi kehendak dan perintah-Mu, apa yang Kau ajarkan kepada kami, sehingga hidup kami juga mewujudkan kehendak Tuhan, keadilan Tuhan bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan, dalam Kristus kami berdoa. Amin.